Oke guys, untuk sesi live yang selanjutnya akan dilanjutkan sama Ajeng. Buat kalian yang mau konsultasi boleh langsung ya guys ya. Baiklah, buat Ajeng saya persilahkan. Oke deh, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Halo teman-teman semuanya yang lagi bersanteria, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ini besok mungkin Sabtu depan Ajeng belum bisa siaran, nanti sama Mbak Mayang karena Sabtu depan mungkin Ajeng masih di Kuala Lumpur ya. Mohon doanya. Setelah ini Ajeng kan mau berangkat go GHDJ, go to Asia. Hore! Ya, jadi kita praktek di sana kesehatan, konsultasi orang-orang sana, orang-orang Malaysia. Ya, hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Kolesterol. Kolesterol. Wah, ya. Hati-hati guys dengan kolesterol. Satu hal yang mesti disadari ya, kolesterol itu sebenarnya bermanfaat untuk memproduksi vitamin. Tapi kalau hiper atau kebanyakan pasti menimbulkan beberapa gejala. Apa baik gejalanya? Di antaranya ya, kalau orang kolesterolnya tinggi kayak orang darah tinggi, tengkuknya kenceng gitu ya, ketengkuknya kenceng terus pusing ya, kadang-kadang disertai dengan mual, terus palpasi ya, jantung berdebar seperti itu. Selain itu juga badannya pegel. Siapa nih yang pernah kolesterol? Coba yang pernah ngerasain kolesterol ya. Jadi badannya pegel. Itu TikTok GHDJ disiarin? Iya. Apa TikTok Manis Nira? TikTok GHDJ. GHDJ apa Manis Nira? GHDJ. GHDJ ya? Iya. Oh iya. Baiklah, kita akan membahas ini pertanyaan. Saya jawab dulu pertanyaan. Apakah kolesterol bisa sembuh? Tapi saya sudah turun naik lagi. Kolesterol sebenarnya bukan kategori penyakit ya. Jadi bukan sembuh atau tidak sembuh, tetapi balik normal atau tidak. Oh, saya udah normal tapi balik lagi ya. Kalau mau nggak mudah kolesterol berarti harus diperbaiki fungsi levernya. Ya, diperbaiki fungsi lever. Ya, fungsi levernya ya yang diperbaiki. Oke. Terus ada lagi pertanyaan, saya makan santan nggak boleh ya? Iya betul. Kalau sudah kolesterol, kurangi makan santan, goreng-gorengan, kacang-kacangan, ya. Kemudian lagi ini apa? Minyak-minyak, ya bisa mau ya, gorengan minyak santan satu. Ada pertanyaan apa efeknya kalau kolesterol terus? Oh banyak, selain pusing, mual ya, kolesterol juga bisa memicu stroke. Jadi hati-hati, kolesterol bisa memicu stroke, hati-hati ya. Ada pertanyaan apa yang bisa dilakukan kalau saya kolesterol? Nah, yang bisa dilakukan selain menjaga makanan tadi, bisa juga ada beberapa tanaman yang bisa direferensikan. Oke, sebelum saya panjang lebar, saya mau sapa Hilmi, Aditya, dan siapa lagi nih yang nonton? Siapa nih? Oh ini pertanyaannya. Bapak saya tidak pernah kolesterol, tiba-tiba dia stroke lalu divonis oleh dokter kolesterol. Oh mungkin gini, sebenarnya kan memang kadang-kadang orang yang kena kolesterol itu kan tidak terdeteksi, karena dia tidak cek, ya tidak cek. Nah setelah cek baru sadar kalau ternyata dia kolesterol, gitu, ya. Terus
lagi? Obatnya apa, Bu? Ya, obatnya ya. Kalau mau bikin sendiri, bisa pakai wedang jahe dikeprek sama serai. Oke? Gampang kan? Wedang jahe sama serai. Bagus banget. Nah, kalau males boleh pesen di sini. Ada wedang jahe yang original, ada wedang jahe yang Immuno, sudah ada gabungannya. Ini murah, cuma Rp12.000 satu botol ini. Ya. Kemudian kalau obatnya dari kita ada Sifakol. Ini adalah obat kolesterol berteknologi nano ya. Oke? Ya. Ada lagi pertanyaan. Apa bedanya kolesterol dan asam urat? Oke. Kolesterol itu berasal dari kondisi di organ lever ya, dari empedu. Sedangkan asam urat itu dari ginjal. Jadi jawabannya jelas berbeda. Oke. Oke, apalagi? Diabetes. Udah kemarin bahas diabetes. Kolesterol. Ini bagus banget nih, minum kolagennya. Masih ada nggak kolagennya? Pengen dong minum kolagennya? Boleh. Lanjut lagi, bagaimana cara mengatasi kolesterol yang tidak turun-turun? Nah, kalau kolesterolnya nggak turun-turun, berarti lever kamu sudah overtoxic alias banyak racun. Hati-hati ya. Ada lagi. Ya. Kolesterol yang kolesterol yang disertai dengan kayak darah tinggi juga itu memang benar memicu stroke. Apakah benar kolesterol dengan stroke bisa kena kolesterol dengan darah tinggi bisa memicu stroke? Jawabannya betul. Betul sekali ya. Betul sekali. Terus apalagi pertanyaannya? Saya akan coba bahas. Nah, kolesterol itu kan ada di dalam darah. Ya, tumpukan kolesterol, makanya kalau pegel-pegel, kram-kram, ngilu-ngilu gitu ya. Apalagi barusan ada pasien yang pingsan. Saya tanya, kenapa ini memang sering di rumah pingsan? Karena kadar gula terlalu tinggi ya, dan obesitas. Hati-hati ya. Kolagennya karena bestseller. Oh, kolagennya yang dibagikan sudah habis karena bestseller. Berarti tinggal yang masih utuh ya? Utuh juga habis. Oh, utuh juga habis. Ini Bunda Yusuf kan. Oh, iya. Wow, kolagennya sampai kehabisan stok. Mantap, kolagen ini laku keras, masya Allah, sebanyak dus itu habis semua. Iya. Hampir 100. Hampir 100 kotak habis ya. Ya. Oke. Apakah penderita kolesterol bisa memicu penyakit lain selain stroke? Enggak sih. Kalau kolesterol larinya ke stroke. Oh ya, ada jantung. Jadi kolesterol itu bisa menimbulkan kardiomegali atau pembengkakan pada jantung. Ya, hati-hati. Memang. Terus kolesterol juga gejalanya agak mirip sih dengan darah tinggi. Dia palpasi, berdebar-debar, kemudian panik, kadang-kadang meningkat emosinya meningkat. Oke, mau kemana host? Mau tagihan. Oh iya, host mau lanjutkan tugas. Ini nanti dilanjutkan sama siapa? Langsung ditutup sama jam. Oh iya. Mana ini airnya sini? Kita transfer energi, ayo air doa.
pertanyaan lagi nggak sebelum Ajeng tutup? Oke, sebelum ditutup saya, mau minta doa sini Bu, sini Bu. Ini ada pasien kita nih. Sini, mau kenalan apa Bu? Itu air angin. Sini kenalan. Sini Bu, sini dulu. Buka dulu maskernya. Nah, guys, kenalan guys. Ini pasien. Nih, ini ibunya pasien. Lihat sana nggak Bu? Lihat sana. Nah, ini ibunya pasien yang selalu setia mengantar pasiennya. Sakit apa Bu anak ibu Bu? Diabetes sama asam lambung Terus sama kegendutan. obesitas ya? Iya. Kasihan. Obesitas. Jadi malah jadi akhirnya mamanya yang ngurusin. Obesitas. Mama tangguh ini, Mama tangguh Indonesia. Saya kasih julukan MTI, Mama tangguh Indonesia. Amin. Insya Allah bisa ngurusin anak. No, kan? Malah ngurusi anak. Saya yang bener sama Mama sehat. Insya Allah. Enggak ada keluhan apa enggak, Mak? Samurat atau apa? Enggak. Ya mungkin lalu ya menakdirkan ini wanita tangguh mengurusi suaminya. Suaminya kenapa? Stroke. Stroke. Udah 12 tahun. Tuh bayangin. Bu, saya doakan ya. Mama pahalanya dicatat sama Allah, menjadi ladang surga nih. Beliau orang yang hebat dan luar biasa. Duduk, Ma. Duduk sini. Nah, cerita lah, Ma. Cerita asal muasal penyakit stroke suaminya gimana nih? Hari ini kan Mama nganterin anaknya. Nah, ini curhatan. Curhat dong, Ma. Ketika itu tanggal 27 Desember 2010 Terus kejang siapa? Suami. Iya. Nah, suaminya tuh apa baik penyakitnya? kejang setelah didaftarkan ke UGD. Nah, ketika itu diperiksa dokter DM-nya 580. 580. Ya, Terus darahnya 240/110 darah tingginya. Kejang ya taruhlah apa namanya saraf. Kejang sampai ininya sampai ke sini. berpasi menceng. Iya, menceng. Stroke itu. Terus ya alhamdulillah ketika itu tidak sadar 10 hari. Koma. Beratnya kalau koma stroke-nya itu namanya pecah pembuluh darah. 10 hari. Jadi ketika itu sudah nggak ada air mata nangis seluruh anak kesal itu duduk cuma pokok tinggal berdoa Allah yang tahu. Akhirnya ya dipakai apa oksigen itu Oksigen. Ada anaknya gendut sekali itu ya. Gendut sekali. Paling gendut ada paling gendut. Duh. Ada yang lebih gendut lagi kan? Yang benar Bu. Ya 130. Astagfirullahaladzim, ini yang lagi berobat anak perempuannya itu 110. Ternyata di rumah Ada. masih punya stok 130 kilo. Kamu bisa saya itu Bu anak gendut Bu. Bapaknya gendut emang. Coba ceritain gendutnya berapa Bu? Nah pakai ini kan, pakai Oksigen. oksigen itu. Duh. Coba kelein Pak. Loh, kok dikelein ke Mak? Coba dikelein ini. Mau tercium langsung. Bersin. Langsung sampai sekarang sehat ya. Ya nggak tahu lah pokoknya dikelein. Tahu kan keringetnya orang gendut kan? Tahu banget keleknya itu. Nah, coba udah dibekep kayak ini. Buka dokter, kalau ada dokter ya mana nggak boleh dibuka. Jadi itu inisiatif kita aja supaya yang itu belum nikah. Pak emang kenapa? Aku nak nikah, tunggu bapak nikah Pak. Tunggu ya aku nak nikah. Memang nak nikah kan? Bapak yang sakit kan? Nangis lah kita semua nangis. Dokter, kenapa? Bapak saya bersin Pak. Terpasang lagi sama kami pasang. Dokter bersin, alhamdulillah sehat. Sampai sekarang sehat, alhamdulillah. Sampai sekarang sadar kali. Ya sadar. Tapi masih stroke. Ya stroke. Karena pecah pembuluh darah emang Ya, nggak apa bisa itu agak jalan. lama perawatannya. Tadinya nggak bisa duduk kan, jadi kalau duduk disandar kayak ini nggak bisa duduk. Sekarang itu sampai 2 tahun. Terus ibu sehari-harinya apa Bu kegiatannya? Ya ngurusin suami aja. Semenjak bapak sampai Ekonomi gimana Bu? tadinya kan jualan tadinya itu. Ini perlu diunggah di YouTube nih. Nah, Perempuan jualan. yang tangguh ini. Nah jualan itu jualan nasi dari Cerita sore. ibu perempuan tangguh mengurus suaminya Jadi stroke. ketika itu kan bapak stroke itu langsung nggak jualan nasi kita. Jalan. Oh di mana? Di Lahat. Oh di Iya, Lahat. jualan nasi. Oh, di kita Lahat, ada guys. jualan nasi. Sekarang gimana jalan nggak? Ya enggak, bapak sama ngurus. Oh.
ada simpenan bedengan. Oh, ibu punya kontrakan. Iya. Nah ini satu pelajarannya. Jadi Ingat kan untuk masa tua Kita investasi kan? iya, kita kan nggak punya pensiun, kita Ah. punya pensiun. Jadi kita punya bedengan, ya bukan sombong mengatakan alhamdulillah. Ya, itu. Alhamdulillah. Nah, Nah, jadi ketika nggak bisa kerja ya ini buat itulah. Nah, ya anak-anak bantu ya, alhamdulillah anak-anak sarjana semua. alhamdulillah tuh Semua luar sarjana. biasa. Anak-anaknya sekolah Bapaknya semua. dorong minyak lampu dulunya. Ya nangis ya, sempat nangis. Nah, kalau wisuda aku dorong minyak lampu, anakku sarjana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Gitu. untuk menyambung hidup alhamdulillah. Sekarang anak-anak minta dengan anak-anak yang Untuk ngajar. anak-anaknya Mm. baik ya. Terus juga Alhamdulillah bakti semua. berbakti semua. Alhamdulillah. Mungkin Menantu. ibunya berbakti juga sama Alhamdulillah, orang tua. semua. Makanya anaknya berbakti Makanya kita lah. sama mertua memang nggak ngelainin, cuman kita yang mau sama mertua sama aja sama orang tua. Nah. Jadi ketika itu kita jadi mertua ya disayang sama menantu. Semua nggak laki-laki nggak perempuan semuanya sayang. Begitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sayang penuh. Ini pesennya guys. Jadi waktu muda itu kamu harus punya tabungan untuk berinvestasi. Contohnya kayak ibu ya. Ibu ada duit waktu itu nggak foya-foya, dibuatkan dari Kita nggak punya kebun. begitu tua, udah ada yang namanya tua kan kadang sakit, nggak bisa mencari, udah punya Tidur kita bangun ada makan. nah, gitu. Nih satu pelajarannya ya. Investasikan uang Anda pada tempat yang tepat. Jangan foya-foya di usia muda. Bener nggak Bu? Betul. Satu. Ya, yang kedua pesan dari Ibu nih. Sayang sama suami di saat sehat maupun sakit. Kebanyakan perempuan Sejoli lain kan? Weh, cinta sejati. Nah itu ya guys, yang namanya cinta nih. Kalau mau BAB berdua tuntun-tuntunan, Masya Allah. sepanjang jalan Kenangan kita selalu bergandeng tangan senyum. Pantesan awet muda ibunya nih. Bapaknya senyum. Kalau punya istri Supaya yang enggak muda gitu. apa namanya, enggak penat lah, jadi hibur. Kadang kan kopi-kopi, jalan-jalan sama anak. Iya, kalau pagi kan dulu ini 2 tahun inilah nggak bisa jalan, kemarin bisa jalan, ya terus ke Ulu Balang di luar tuh jalan, jajan. Tuh. Jadi pesan ibu ya yang tadi investasi yang tepat, yang kedua adalah mencintai. Nah ibunya buktinya disehatkan nih. Amin. Alhamdulillah karena tulus ikhlas. Makanya Ya jangan kan? kesel, kita harus tulus dengan senang hati lah. Nah, Jadi nggak guys, punya bener, capek guys. kita. Oh gitu Bu ya. Kalau kita mendungkel, kita dongkol, Dongkol. kita kesel, Grundel. malah grundel, Nggak malah ikhlas. nggak ikhlas, malah capek Malah sendiri. ibu bisa jadi sakit juga malah ya kalau nggak Mungkin. ikhlas ya. Kalau nggak ikhlas Iya. ya. Karena stres sih. Iya, pokoknya kita senang hati Oh, lah. terus gimana Bu? Waktu ibu menerima cobaan itu apa yang ibu lakukan waktu itu? Ya alhamdulillah. Bilang apa lagi? Ya kita jalani. Ya mau nangis sama siapa? Ya ngadu sama Allah lah tiap malam. Wanita tegar. Tiap malam harus ngadu sama Allah. Kita teleponan langsung. Masya Nggak Allah. bayar teleponan, nggak Ustazah bayar. juga beliau berarti. Nggak bayar teleponan, nggak bayar. Ya alhamdulillah sama Allah. Alhamdulillah. Dan ibu tidak Aku ini dari kecil sudah makan enak, pernah makan nggak enak tiap hari. memang ibu Dari kecil sudah nggak ani, nggak ada punya bapak. 4 tahun tinggal bapak, tinggal digigit kucing. Hah? Iya. Masa sih? Ini gigit kucing. Mana situ ini? Kan bapak aku kan kuli jago, jadi pulang dari kuli jago ada kucing kerah kata orang Jawa lanang. Nah nggak kegigit yang lanang ini, kegigit kaki bapak aku. Apa yang digigit? Iya. Masa sampai Itu meninggal? tadi kepet sama mama aku. Infeksi. Nggak tahu ketika itu aku masih kecil. Oh, Ini dikepet sama mama aku tuh di bak metro, nggak sampai bak metro. rabies berarti kucingnya. Pasti ada Masih. virus rabiesnya itu kalau gigit terus Nanti jadi tempur sama laki-laki itu. jantan. Kayak Banyak gitu. cerita juga dengan ibu nih. Iya. Aneh Sudah juga. Ya. apa? Dari kecil ya sesuai dengan namanya lah Mariana. Oh, Jadi harus kuat. Cobaannya banyak. nama ibu Maryama. Iya. Oh, ibu Maryam. Iya. Harus kuat. Kan dulu mau dinamai Tursina atau bapak tuh katanya Tursina itu gunung ketinggian nama-nama, tapi dia ini banyak cobaan. Ya itulah dari kecil udah wow kuat
kuat, Gitu ya? tegar, kuat. Wah, luar biasa, ini mesti diangkat. Nah, mama juga nggak mau nikah lagi semenjak bapakku meninggal. Jadi ya berdua, hidup berdua dengan mama. Nggak mau nikah lagi. Gak nikah lagi. Nggak. Tinggal juga di sini. Umur 87. Tapi ibu keturunan Jawa ya? Asli Kebumen. Oh, wong apa? Iya. Orang apa? Orang kepenak. Iya. Ya iya. Oh iya, Bu. Iya, Ibu Bu. kapan sih? Ya, jadi guys, Ketemuan. yang ketiga, pengalaman yang didapat ketemu dengan Bu Mariama ini adalah tegar, ya, Iya, ikhlas, kita ikhlas tegar. menerima ya. Semua hadap kita harus tegar Oh. dan tabah, pokoknya semuanya harus ikhlas. Pasrah Oh. sama Allah. Makanya awet muda, walaupun padahal ngurusi orang sakit tapi wajahnya ceria aja. Berapa tahun usia? 59. Oh iya, kira 17 tahun Bu. Itulah Indo malah anak. Oh, Itu Masya dia telah Allah. pilih Indo. Bisa ngelawak juga, oh Masya Allah ya. Telah Indo, itu dia telah pilih Indo. Nah, masih kenceng ibu nih ya. Jadi yang ketiga ikhlas ya Bu, ya. Ikhlas, Ibu- ikhlas semuanya. Terus? Belajar ikhlas itu susah. Nah, yang keempat nih, hidupnya penuh cinta dan Kasih kasih sayang. sayang. Walaupun suaminya sakit, ya. Kalau orang lain mungkin ngurusi suami sakit, "Oi, kapan kau mati? Aku udah kawin lagi." Ya Gitu kan? Allah, jangan salah. Tapi ibu mah enggak, malah diajak nyanyi ya. Lagu apa lagi Bu selain sepanjang jalan kenangan? Apa lagi Bu? Nyanyi apa lagi Bu? Itu apa namanya yang 7 bulan itu apa namanya? Yang Gimana 7 itu bulan? Bulan itu Terus? nah yang nyanyian Dewi Yul itu loh. Oh, ya gimana sih? Bulan-bulan. Coba guys, ada yang tahu nggak nyanyian Dewi Yul ini yang tadi nyanyi kalau ibunya nih? Aku lah. Ayo coba nyanyikan lagu bulannya Dewi Yul. Ayo coba, Tapo. Hari ini hari santai, bertemu dengan orang yang sangat hebat dan luar biasa. Ada yang tahu nggak guys lagu bulan? Bulan Dewi Yul, ibunya punya. Nah, ini tayangan kita itu sangat Jangan dengan menangis sayang, aku akan bersamamu terus itu loh. oh, Masya Allah, apa ya? Zaman kuno. Coba cariin. Ayo kasih saya ide. Apa dia lagu ibu ini bulan? Coba cari ke lagu Dewi Yul. Apa coba Ki? Lagu Dewi Yul Ki? Apa Mbak Windy cari? Bulan Dewi Yul. Nak nyanyi ibu. Jangan menangis sayang itu loh. Jangan menangis saya itu loh. Apa di sini malah lah, yang di rumah nangis terus nyanyi Oh, terus. alah, ibunya sampai bawa baju sendiri. Kita kan mau transfer energi Bu ya. Iya. Nah, jadi hikmahnya adalah hidup itu harus dijalani dengan penuh ketegaran. Nah ya, makanya mungkin jauh dari kolesterol juga, karena kalau orang hatinya gerundel terus juga levelnya jadi kurang sehat. Nah, nanti kalau kurang sehat kan jadi kena penyakit kemana-mana. Salah satunya adalah kolesterol. Jadi Ibu Mariama ini merawat seorang suami yang stroke, sekarang merawat anaknya yang sakit juga. Ya, coba bayangkan guys, kamu sanggup nggak seperti itu? Bukan. Kita nyanyi, nyanyi. Doa bareng ya, yang udah siapin air doa. Ayo kita doa bareng yuk. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jabari ya qariya sadidal batsifut. Niatkan dalam hati kalian apa yang menjadi keinginan. Hakimi madalamani wattadalai. Amin. Semoga ya Allah yang sedang sakit Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Allahumma azibil basar rabbana zi ismi wa anta syafi la shifa'an la shifa'u ga shifa la yukhadiru saqam. Amin. Ya Allah. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Ya, ngobrol kita siang hari ini selain bercerita tentang kolesterol, juga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Ibu Mariama ini ya. Ibu Mariama ini seorang ibu yang tegar, yang luar biasa, tabah ya, dan juga ikhlas menerima kenyataan hidup ya. Susah bener, gak gampang Bu. Enggak. Semoga sudah ikhlas jadilah ibu-ibu yang qanaah. Amin. Qanaah di dalam keikhlas.
keikhlasannya. Qanaah itu artinya menerima keadaan apa saja yang Allah tetapkan. Terus apa lagi Bu pesannya Bu? Sebelum ditutup Pak Ibu kasih pesan Bu buat pemirsa Indonesia nih. Apa Bu pesan-pesannya? Semoga kita semua sebagai ibu-ibu terutama harus ikhlas menjalani keadaan semuanya, apapun yang kita coba dengan kita jalani, kita ikhlas, semuanya bisa kita memetik hasilnya yang terbaik. Oh iya Bu, satu lagi. Ibu membawa anak Ibu berobat di GHDC, ceritanya gimana Bu? Lupa, Ibu tuh dulu kenal GHDC, cerita sedikit sebelum ditutup. Oh, ceritanya kan dulu berobat, anak tuh mau dioperasi. Ya. Nah, ketika itu bapak yang mau operasi, dokter itu ke Amerika. Nah, sama dokter lain mau dioperasi, enggak, aku nggak mau. Kalau dokter itu, aku mau yang dokter ini. Jadi betul-betul ibu nggak mau, enggak. Ya sudah bayar semuanya, nginep semuanya. Alat mau yang dioperasi, iya nggak apa-apa, aku nggak mau dokter itu. Jadi ketika itu langsung lah aku ke sini. Kan sering melihat di depan TV. Oh, Ibu tuh lihat dari TV. Oke, terus Itu benar. alhamdulillah anaknya udah sehat ya. Alhamdulillah. Sakit apa waktu itu? Pempokan. Panikokannya susah loh. Pempokan. Sembuhkan ya, dan bahkan difonis kalau orang laki-laki Setelah kan nggak bisa punya anak malah ya. Setelah Dia tuh punya anak ya? Alhamdulillah. Oh. Setelah dari sini, aku langsung ke dokter itu udah pulang dari Amerika. Ya. Kata dokter itu, udah nikah aja, udah nggak ada lagi. Oh, masya Allah. Di jalan kan di sini kan, udah dimak-mak. Udah nikah aja, nggak usah takut-takut. Emang kerjanya apa? Jaga PS sama ojek sambil kuliah. Orang yang nggak apa kerja, jangan berani beristri, kok kamu nggak mau kerja? Jaga PS di rumah kan jaga PS juga. 10 PS. Kalau panikokal kan pasti dia mikir 2 kali ya, takut nggak punya anak ya. Sudah. Tapi buktinya gimana? Alhamdulillah 2 tahun, setahun setengah lah. Setahun setengah nikah, belum punya anak, sekarang sudah punya anak. Guys, yang kena panikokal ya, divonis dokter harus operasi dan bahkan divonis memang orang panikokal itu tentara aja nggak bisa masuk kalau panikokal ya. Iya. Nah, Bisa. itu nggak bisa. Sempat kan nggak mau. Jadi dan biasanya nggak divonisnya nggak bisa punya keturunan. Nah, dengan adanya kejadian ini semoga bersemangat bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika Allah Insya Allah semua ikhtiar. Alhamdulillah ya. Ikhtiar, semua ikhtiar yang menentukan hanya Allah. Ya. Kita jalan. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Silakan mengurus kembali anak dan suaminya. Dadah, silakan. Baik guys, itu tadi ini ya doanya Bu ya, ini ya doa Ibu Baura. Ya, semoga bermanfaat. Itu guys tadi guys. Jadi bercerita dengan Bu Mariama itu mendapatkan banyak sekali hikmahnya ya. Semoga menjadi sebuah semangat dan motivasi buat semuanya ya. Terima kasih ya. Semoga tayangan kita hari ini bermanfaat dan berguna. Sampai jumpa di masa yang akan datang ya. Sabtu besok Ajeng masih di KL. Kalau mungkin secara langsung bisa bergabung ya. Kalau mungkin ya. Kalau enggak ya sudah nanti sama host aja ya. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Sriwijaya, Kelurahan Tabupinggung, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. Saat ini dalam kondisi rusak parah dengan banyak lubang yang membahayakan pengguna jalan. Jalan ini menuju arah Tugu Mulyo, Muara Beliti, Sekayu, Palembang, hingga Serdang Agung Kenanga 1. Rusaknya jalan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya perawatan, beban lalu lintas yang berat, atau kondisi cuaca yang ekstrim. Kondisi jalan yang rusak ini dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara motor dan mobil, serta dapat memperlambat laju perekonomian di daerah tersebut. Rusaknya jalan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya perawatan, beban lalu lintas yang berat, atau kondisi cuaca yang ekstrim.
Kondisi jalan yang rusak ini dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara motor dan mobil, serta dapat memperlambat laju perekonomian di daerah tersebut.